Kalian pasti udah gak asing lagi sama kaleng warna merah dengan lukisan ibu dan dua anak yang ikonik ini. Ngaku aja, pasti kalian pernah keprank sama si kaleng merah ini. Berharap biskuit, ternyata rengginang. Atau dulu-duluan unboxing kaleng demi harta karun berbentuk wafer ini. Tanpa menyebutkan nama brandnya pun, kita pasti udah tahu kalau ini adalah Kongguan. Biskuit legend dari masa ke masa yang desainnya nggak pernah berubah. Bahkan udah tahun 2025, tapi si bapak masih belum juga kelihatan di rumah. Kira-kira dia kemana ya? Terus kenapa biskuit Kongguan bisa populer banget di Indonesia? Padahal ini biskuit dari Singapura loh. Nah, di video ini kita akan kupas tuntas brand ini. Mulai dari sejarahnya, kenapa bisa nempel banget dengan lebaran, hingga mengungkap misteri bapak keluarga Kongguan. Dijamin kalian bakal tidur nyenyak sebelum lebaran. Chiu Cho Keng dan Chiu Cho Han adalah dua orang di balik berdirinya brand biskuit bernama Kongguan ini. Mereka adalah dua bersaudara asal Fujian, Tiongkok yang merantau ke Singapura pada tahun 1937. Di negara barunya ini, mereka bekerja di pabrik biskuit milik Tan Kah Ki, seorang pengusaha Singapura yang ternyata juga berasal dari kampung halaman yang sama, yaitu dari Fujian, Tiongkok. Singkat cerita, karena performanya yang bagus, sang kakak, Keng, dipromosikan menjadi asisten supervisor di pabrik ini. Tapi nggak lama setelah itu, terjadi konflik antara manajemen perusahaan dan para buruh. Saat itu, Keng berada di posisi yang sangat sulit. Kalau dia ikut berserikat dengan para pekerja, rasanya Keng tidak menghargai pihak perusahaan yang sudah memberinya pekerjaan. Tapi kalau Keng memihak pada manajemen, artinya dia tidak loyal dengan sesama rekan kerjanya. Hal ini diperburuk dengan mulai masuknya para tentara Jepang ke Singapura. Kedua hal inilah yang mendasari keputusannya untuk menyelamatkan diri dan pindah ke Perak, Malaysia. Disinilah perjalanan bisnis kedua bersaudara ini dimulai. Berbekal pengalaman dari pabrik biskuit milik Pak Tan, mereka berdua memproduksi dan menjual biskuit handmade. Sebelum akhirnya banting setir menjual garam dan sabun, setelah bahan baku pembuatan biskuitnya mulai langka. Beberapa tahun setelahnya, setelah Jepang angkat kaki dari Singapura, kedua bersaudara ini memutuskan untuk menjual bisnisnya di Malaysia untuk kembali ke Singapura. Di sana, mereka memulai lagi usaha biskuit rumahannya. Sampai suatu hari, sang adik, Han, nggak sengaja ngelihat mesin-mesin dari pabrik tempat kerjanya dulu sedang diobral karena hancur akibat Perang Dunia Kedua. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung membeli dan memperbaiki mesin-mesin ini dengan alat seadanya, dengan rantai sepeda dan oven bata kuno. Kerennya, mesin-mesin ini berhasil dihidupkan kembali. Dan berkat mesin-mesin rongsok inilah, bisnis kedua kakak beradik ini berkembang dengan pesat. Pada tahun 1947, mereka akhirnya secara resmi mendirikan perusahaan yang bernama Kongguan Biscuit Factory Singapore Limited. Nama Kongguan berasal dari bahasa China yang berarti stopless kosong. Belum tahu kenapa mereka memilih nama ini. Tapi yang jelas, dari nama inilah perjalanan biskuit berkaleng merah ini dimulai. Memasuki era 50-an, Kongguan semakin berkembang. Produk-produknya mulai diperjualbelikan di negara-negara tetangganya, seperti Malaysia, Thailand, Filipina, hingga Indonesia. Tiga pengusaha bernama Ong Kong Lee, Hidayat Darmono, dan Dasuki Angko Subroto adalah tiga aktor utama yang membawa biskuit ini ke Indonesia. Pada 6 September 1956, mereka bertiga berkongsi untuk mendirikan sebuah perusahaan bernama NV Giok San Kongsi yang bertujuan untuk mendistribusikan Kongguan di Indonesia. Ya, jadi pada awalnya mereka nggak langsung buat pabrik. Mereka cuma ngimpor dari Singapura. Sampai akhirnya pada tahun 1969, anak Hidayat Darmono, Hartono Gwivanus, bergabung dengan perusahaan ini dan memutuskan untuk membuat pabrik sendiri di Indonesia yang terletak di Ciracas, Jakarta Timur. Pada tahun 1972, NV Giok San Kongsi berubah nama menjadi PT Kongguan Biskuit Factory Indonesia, dan pada tahun 1976 ditambahkan kata LTD seperti sekarang ini.
Harga terjangkau, distribusi yang merata, dan aneka ragam jenis biskuit yang didapatkan dalam satu kaleng adalah kunci kesuksesan Khong-Guan di negara kita tercinta ini. Ya, sejak awal kemunculannya, memang Khong-Guan menyasar market menengah ke bawah, sehingga produk-produknya sangat mudah ditemui dimanapun, mulai dari pasar tradisional, toko kelontong, hingga supermarket. Aneka ragam biskuit yang terdapat dalam satu kaleng juga menjadi faktor penting kesuksesan Khong-Guan di pasar Indonesia, khususnya di hari-hari besar seperti Lebaran. Ya, para ibu-ibu cenderung lebih memilih Khong-Guan daripada produk-produk lain yang satu kaleng cuma berisi satu macam biskuit. Beli satu kaleng Khong-Guan aja udah cukup, lebih hemat kan? Tapi ternyata guys, Khong-Guan gak cuma nyasar pasar menengah ke bawah. Mereka ternyata juga ikut fight di pasar menengah ke atas hingga internasional. Yang unik, mereka nggak pakai nama Khong-Guan untuk fight di pasar-pasar ini. Mereka justru bikin PT-PT baru yang menaungi brand-brand baru lain yang mereka ciptakan. Seperti PT Nissin Biskuit Indonesia yang menyasar pasar menengah dengan produk-produk yang salah satunya adalah Nissin Wafer yang juga ikonik ini. Lalu ada PT Mundi Mahkota Biskuit yang menyasar pasar menengah ke atas lewat produk Mande Butter Cookies-nya yang ini. Ya, produk yang kalengnya juga sering ngeprank kita waktu kecil. Kukira biskuit, ternyata alat jahit. Lalu ada juga PT Serena Indonesia Industri yang menyasar pasar internasional. Nah, dari sini udah paham kan? Apapun brand yang kalian beli, nantinya bakal ke Khong-Guan lagi. Oh iya, satu lagi yang menarik dari Khong-Guan adalah gambar keluarga pada kaleng red assorted-nya yang ini, yang hanya menampilkan ibu dan kedua anaknya. Yang sering jadi pertanyaan, kemana sosok bapak di sini? Ada yang bilang bapaknya yang fotoin, tapi ada juga yang bilang, jangan-jangan ini keluarga broken home. Lukisan di kaleng Khong-Guan ini sangat melegenda dari generasi ke generasi. Saking ikoniknya, lukisan ini melahirkan banyak meme dan masuk ke radar pop culture saat ini. Bahkan Aero Street pernah berkolaborasi dengan Khong-Guan dan merilis sneakers yang unik ini. Bukan itu saja, salah satu paslon presiden 2018 sempat bikin video kampanye yang terinspirasi dari gambar ini. Kenalin, ini Pak Bernardus Prasojo. Beliau adalah pelukis gambar keluarga di kaleng biskuit Khong-Guan ini. Dulu, Pak Bernardus bekerja sebagai tukang gambar di sebuah perusahaan separasi warna. Ingat, ini tahun 1971, jadi belum secanggih saat ini. Kalau zaman sekarang, mungkin Pak Bernardus ini adalah mas-mas desainer grafis, kerja di agensi yang ngerjain proyek grafik desain. Katanya, ide gambar ini berasal dari perusahaan, bukan darinya. Brief dari klien datang dalam bentuk gambar hitam putih di atas sebuah potongan kertas yang sudah lusuh. Pak Bernardus diminta untuk melukis ulang gambar tersebut dengan cat air dan dibuat berwarna. Tapi ternyata, kalau kita telusuri lebih jauh, ini adalah tiruan dari ilustrasi di sebuah buku anak-anak di Inggris. Gambar aslinya adalah karya ilustrator asal Inggris bernama Harry Wingfield untuk salah satu buku milik penerbit Lady Bird yang menceritakan tentang waktu. Ini adalah gambar aslinya, dan ini adalah gambar bapaknya yang baru pulang jam 6 sore. Jadi, ternyata selama ini bapaknya lagi kerja, bukan yang ngefoto atau bukan keluarga broken home juga. Gimana? Akhirnya sebelum lebaran, kita bisa tidur nyenyak guys. Nah, sekarang tinggal satu lagi, misteri yang harus kita jawab. Itu kaleng Khong-Guan di rumah nenekmu sekarang, isinya beneran biskuit atau rengginang? Sampai di sini, jangan lupa like, share, subscribe Room 49, dan jika ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.